manajemen Persib, bahkan Wahaji ya umum sudah mengatakan bahwa Peralta menjadi milik bagi Maung Bandung. Dan saya kan sudah bicara di video sebelumnya bahwa satu slot itu akan menjadi milik bagi Mariano Peralta. Ini pemain yang oke, pemain terbaik di Liga Super musim kemarin karena dia membuat catatan prestasi yang sangat bagus, 20 gol, 14 assist dalam 34 pertandingan, itu luar biasa. Setelah sebelumnya dirumorkan akan diambil oleh Persija, kemudian ada beberapa klub juga yang mengincar, Dewa United juga, ada Johor Darul Taksim, JDT yang akan mengambil, Sailors juga menginginkan, tapi kemudian sudah dipastikan bahwa Peralta berlabuh di Persib Bandung. Makin ngeri teman-teman dengan keberadaan Peralta ya, karena lini depan itu menjadi sesuatu yang bagi tim manapun yang akan menjadi lawan Persib harus berhati-hati dengan kehadiran Peralta ini, ya kan? Sudah teruji, fakta yang berbicara. Ini pemain ex Borneo yang paling berbahaya dalam kotak penalti, insting mencetak gol sangat tinggi ya, walaupun dia bukan nomor 9 tetapi dia bisa bergerak dari sisi sayap, bisa bergerak sebagai nomor 10 di belakang striker. Ada opsi-opsi yang tentunya menguntungkan bagi Persib ketika mendapatkan Peralta. Igor Tolit sebagai pelatih yang menggantikan Boyan Hodak ini enak nih, banyak amunisi, tinggal taruh di mana aja ya untuk posisi pemain-pemain yang dia inginkan. Karena semua ini kan agak ya boleh saya bilang mengerikan memang, oke. Dan di depan itu Sekulic juga di depan, di belakangnya Peralta, atau bahkan kalau Peralta main di sayap bisa Ragnar Orotmangun yang ditarik berada di belakang striker ya. Luka Milano akan ada di kiri, dan itu kan menjadi ya memang lini serang yang menakutkan kalau boleh dikatakan untuk Maung Bandung pada pelaran untuk Liga Super yang akan datang. Karena kan Maung Bandung akan ikut di 4 ya turnamen yang Liga Cup juga akan ikut, di antar klub ASEAN juga pasti ikut. Yang paling dibidik adalah bagaimana berprestasi di ASEAN tuh ya, ASEAN Champions League tuh ini kan, yang kemarin sempat juara grup kemudian tersisih kalah, dan akhirnya sekarang sedang menata lagi dari bawah. Kalau di Liga Super kan sudah 3 kali sudah hat-trick bagi Persib Bandung, tinggal sekarang mereka membidik yang lebih tinggi tentunya, dan itu wajar. Dengan mendatangkan pemain-pemain top ya, mereka ingin bersaing di level yang kasta yang lebih bagus tentunya. ASEAN tuh untuk Liga Super potensi untuk bisa menjadi juara lagi keempat kali sangat terbuka dengan Peralta berlabuh datang. Makanya kan opsi-opsi di depan itu banyak sekali. Ini perlu bagi Persib Bandung mendapatkan pemain-pemain yang bagus. Kenapa? Untuk menjaga kedalaman skuad yang baik. Karena itu ada banyak event turnamen yang akan diikuti, sehingga menjaga jangan sampai misalnya ada akumulasi kartu, ada pemain yang cedera, sehingga itu kan keseimbangan tuh ada, tetap kuat siapapun yang dimainkan. Karena untuk mengarungi kompetisi yang padat ya, dengan 34 pertandingan ke depan, belum di ASEAN tuh ada Liga Cup, waduh, itu antar klub Shopee untuk di Asia Tenggara aja memang sangat-sangat dibutuhkan memang kedalaman yang oke. Kalau memang tidak merata di antara pemain intinya dan juga di bench akan sulit untuk bisa bersaing. Nah itu yang dibidik oleh manajemen Persib agar semua bisa oke. Misalnya kalau ada 23-nya itu bagus-bagus semua ya kan, untuk bisa diandalkan ya. Lebih dari 23 pun bagus ya untuk setiap klub ya, termasuk Persib ya. Jadi memang ada kejutan-kejutan juga ya, kata Pak Umu. Setelah Peralta datang mungkin masih ada lagi ya. Memang luar biasa, memang rame ya kalau memang soal Persib ini ya teman-teman. Para boboto pasti sangat bergembira ya untuk kabar-kabar yang selalu datang dengan kehadiran sosok-sosok pemain yang oke punya. Setelah Peralta sudah sip, sekarang ada lagi katanya, masih akan ada. Jadi tidak berhenti. Ya, di semua lini akan ditaruh pemain-pemain yang top-top semua ya, di belakang, tengah, ke depan. Satu lagi yang berhembus adalah
mungkin saja Sain Patinama yang dari Persija kemudian dilepas dan bisa berlabuh. Jadi artinya di bek kiri juga makin kuat bagi Persib kalau Sain Patinama memang jadi untuk berlabuh, karena ini kejutan berikut sudah pasti mungkin akan mengarah ke Sain Patinama. Dan ini bukan pemain asing, dia pemain Indonesia, tim nasional kita. Jadi aman dalam kuotanya, bagus kalau misalnya memang benar dengan Sain Patinama. Wah, sudah ada Tom Haye, ada Eliano Reinders, ada Ragnar, ada Sandy Walsh. Artinya itu bisa mengembalikan posisi bek kiri, bek kanan kuat. Misalnya Sandi ada di kanan, kemudian dengan Sain Patinama, itu kan bagus. Karena di Persib itu juga ada anak muda ya, yang Dion Mark misalnya, itu masih bisa diandalkan di belakang. Ada Eliano Reinders. Nah itulah, dengan banyaknya opsi pemain jadi enak bagi Igor Tolis untuk bisa memilih. Misalnya yang main di Liga Super ini, tampil di Liga Cup ini satu, main di ACL ada lagi satu lagi. Jadi itu bagus, keseimbangan itu dijaga dengan benar, karena memang skuadnya harus kuat. Kalau untuk bisa bertanding di beberapa turnamen harus benar-benar, ya tidak boleh hanya 17-18 pemain yang agak sulit ya. Kalau di atas 23, mau 25, 27 semua bagus kan, enak untuk tim manapun, dan Persib akan melakukan itu yang terbaik. Kalau Peralta misalnya dalam sebuah pertandingan, dalam satu pertandingan di Liga Super mendapatkan misalnya perhatian pengawalan, masih banyak. Ragnar masih bisa keluar, Sekulic masih bisa ada sana, Melano masih bisa muncul, Tom dari lini kedua bisa muncul, wah, Matsuda juga bisa muncul. Pergantian itu bisa diatur dengan baik. Di sisi kanan ada Berginho juga bisa masuk, William Barros juga yang sudah diperpanjang ini bisa ada, Ramon Tangke bahkan di depan bisa disiapkan sebagai super sub yang oke. Julio Cesar juga yang tetap berada di Persib itu disiapkan juga untuk bisa menjaga, jangan-jangan misalnya Mutombo cedera, akumulasi atau Matrikadi, tetap ada pelapis yang untuk bisa tampil di sana. Jadi memang kita nantikan saja ya, next setelah Peralta ini siapa lagi ya selamat, karena Peralta sudah resmi ya, walaupun memang saya juga sudah tahu dari pekan yang lalu pasti Peralta, 2 pekan yang lalu ini Peralta yang akan masuk, tidak akan ada. Karena kalau memang dia sudah di klub lain di Johor atau dimanapun di Sailors, pasti itu akan berkembang dengan pesat, Peralta akan ke sana. Tapi ketika dia ada dan ini masih dipegang terus oleh manajemen Persib, ya sudah pastilah bahwa satu slot itu yang saya bilang kemarin di konten video saya ada milik Peralta dan memang tidak bergeser ya. Udah pasti. Cuma kan tidak boleh kita ungkap. Harus biarlah manajemen yang umumkan langsung, biar semua puas, senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen ya Persib Bandung ya, bermartabat ini. Oke, dengan saya Bung Ropan.